harga bahan pokok serta bahan bakar minyak atau BBM, dan juga penghentian program makan bergizi gratis atau MBG, yang kemudian juga ada terkait dengan penghapusan praktik militerisme di ruang sipil, dan terakhir desakan tegas agar Presiden mengakui kesalahan. Dan saat ini sekarang pada faktanya eksekutif dan legislatif itu tidak ada bedanya. Mereka hanyalah suatu koalisi yang sekarang memerintah, dan mereka setelah bersepakat untuk menyengsarakan rakyat. Dari mana kok MYP ku banyak banget ya yang kayak demo-demo gitu. Oh, kayak musim banget kok saiki yo. Iya makanya kayak banyak banget dari luar tuh juga demo-demo gara-gara rupiah kayak menurun gitu, terus MBG sama lainnya juga. Oh ya. Kalau semisal nih kita bikin diskusi sama warga gini, Kayaknya boleh tuh. masuk nggak? Masuk sih. Kan lagi tren juga kan. Kita ini aja keluhan warga apa aja kita highlight gitu aja ya. Daripada kasihan banget sih demo-demo ngapain juga capek-capek, kan lebih baik kita gunakan media sosial. Iya. Boleh nggak? Boleh sih, itu menarik banget sih. Oke, siap. Di tengah berbagai perubahan yang terjadi saat ini, masyarakat menghadapi beragam tantangan, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, hingga perbedaan pandangan yang kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Indonesia dibangun atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan latar belakang bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan. Justru keberagaman menjadi kekuatan yang mempersatukan kita sebagai bangsa. Setiap suara memiliki arti, setiap pendapat layak didengar, karena dari aspirasi masyarakat lahir solusi yang mampu menjawab kebutuhan bersama. Melalui film pendek ini, kita akan melihat bagaimana masyarakat menyampaikan harapan, keresahan, dan gagasan dalam menghadapi berbagai kondisi yang terjadi saat ini, sekaligus menjaga semangat kebinekaan sebagai fondasi persatuan. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang mampu mendengar, menghargai pendapat, dan bergerak maju bersama. Menjelaskan Indonesia itu negara yang beragama, budaya, bahasa, dan istiadat. Bukan sebagai sumber pertahanan, tapi sebagai orang penting untuk memahami atau menghargai sesama berbeda. Ini adalah negara kaya, apakah itu berngomong keberagaman suku, budaya, bahasa, dan istiadat. Keberagaman ini menjadi kekuatan persatuan, bukan sumber perpecahan. Namun era digital seperti hoax itu dan konflik sosial dapat mengacaukan persatuan kita. Karena di situ psikologi berperan dalam memahami perilaku manusia dan membangun hubungan sosial yang suku, agama, ras, budaya,
maupun status sosial. Ada kebinekaan itu adalah kondisi masyarakat yang terdiri atas berbagai latar belakang yang berbeda, namun tetap hidup berdampingan dalam persatuan sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini kan PKK itu kan pasti kan banyak macamnya, ada ibu yang bekerja, ada yang ibu rumah tangga. Nah, itu kan jadi satu, kita ngobrol bareng, arisan bareng, nah itu termasuknya juga kegiatan kebinekaan dan toleransi. Tidak menyadari hal itu, namun itulah indahnya Indonesia. Pembelajaran empati, memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain sehingga dapat lebih menghargai perbedaan dan mengurangi prasangka. Kemudian mengurangi prasangka dan diskriminasi, membantu memahami bahwa setiap individu yang penting jangan menilai seseorang hanya dari suku, agama atau budaya. Pasti di sini ada yang berbeda dong. Iya betul betul. Nah, tapi di sini insya Allah kalau tidak ada satu lama nggak ada beli kayak gitu. Apa ya? Oh. Oh ya, yang beli ada kan? Kan beli ada kan? Kemudian untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, mengajarkan pendengaran aktif, menghargai pendapat orang lain dan mengendalikan emosi saat terjadi perbedaan. Kemudian menumbuhkan sikap pro-sosial, mendorong kepedulian tolong-menolong, gotong royong dan semangat persatuan dalam masyarakat. Nah, sikap pro-sosial itu sebenarnya ya seperti apa yang kita laksanakan hari ini, yaitu apa? Memberikan sosial, memberikan pelajaran, memberikan ilmu baru, namun tidak hidup. Contohnya, menjalankan yang lebih satu dan apa ibaratnya memberikan impact bagus, memberikan jasa yang baik, namun tidak hidup. Oh iya, jadi kalau sosial ini nanti nah itu masuk hal sosial. Kemudian yang adalah tantangan di kebinekaan di era digital. Tantangannya yaitu kemarin sudah disampaikan sama saya kemarin sosialisasi, yaitu adalah hoax, dan kita sekarang gantiannya adalah kaitannya dengan melemahnya rupiah. Nah, sekarang melemahnya rupiah, kalau melemahnya rupiah dolar naik sekarang sudah 18 tapi kalau untuk saya ibu yang biasanya apa biasanya kalau sudah barang naik kebutuhan naik biasanya ada selesai ketidakpastian terus apa perlunya rasa optimisme sebagai ibu juga harus baik. Demo dibiayai doi atau sosial medianya dibuat, jadi tidak ada pemberitahuan. Ya itu saya tidak tahu itu masalahnya apa, tapi itu sudah menjadi bersama. Nah, jadi bersama itulah kenapa kok saya mengangkat tema ini. Mungkin ibu bapak ibu bisa menceritakan keluhannya di pertemuan. Kita juga akan menampung aspirasi-aspirasi ibu-ibu semua mengenai rupiahnya yang sudah melemah banget seperti ini.
bahkan ada yang memprediksi 25.000 ya. Namun ya semoga-semoga kita berdoanya semoga Indonesia baik-baik. Karena pastinya bersama-sama berdampak ya, 18.000 aja sekarang sudah berdampak, apalagi kalau semakin melemah sampai melemah ya. Apalagi beberapa barang itu kan juga impor dari luar negeri itu. Otomatis kan sangat-sangat berdampak. Oke lah pokoknya apa ayo. Yang di rumah pasti ada itu di Indonesia nggak tumbuh, tapi kita hampir setiap hari makan. Apa saja? Itu di Indonesia tidak bisa makan dan kita tetap impor. Bukan, kalau beras kita pakai bisa. Bukan, kalau minyak kelapa sawit kita alhamdulillah paling gede malah. Gandum, terigu itu kan dari gandum. Nah, gandum itu di Indonesia tidak ada yang tanam karena iklim di Indonesia tidak bisa untuk gandum itu tidak bisa. Jadi di luar negeri sana. Alhasil apa? Kalau rupiah semakin lemah, dolar semakin tinggi, otomatis gandum itu akan harganya tinggi. Otomatis gorengan kan kayak saat ini kan banyak gorengan ke sewu di toko ya. Sewu persen. Barangnya sadis. Sewu. Tapi mungkin besok 1.000 tetap tapi upahnya kecil. Jadi itu hal sepele ya di rumah kita pasti ada. Tapi kita benar-benar gitu ya. Kita sama biar ibu-ibu merangkai kalimat tersebut dulu. Saya akan melanjutkan materinya yaitu adalah solusi untuk ibu-ibu untuk menghadapi kelemahan usia saat ini yaitu ini disusun melalui beberapa dari internet dan beberapa halaman internet, yaitu menyusun anggaran rumah tangga. Pilih pola, pisahkan kebutuhan menjadi pokok, penting dan dapat ditunda. Fokus pada kebutuhan utama, makan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan rumah tangga. Lalu yang kedua, belanja bijak. Buat daftar belanja, bandingkan harga dan manfaat promo yang benar-benar dibutuhkan dan hindari belanja impulsif. Impulsif itu berlebihan. Lalu yang ketiga adalah utamakan produk lokal. Produk lokal lebih berharga dan mendukung ekonomi daerah. Sisa produk dalam negeri untuk keluarga dan bangsa. Contohnya hari ini kita semua pesannya Bunda Luni. Ini termasuk pendukung UMKM dan produknya sama-sama. Dan saya aja berusaha keluar dari keluarga Tionghoa atau ada dalam bumi Tionghoa. Lalu kemudian siapa? Hidup dengan produktif, masak di rumah dengan istri, pakai barang secara bijak, biasanya membawa dampak yang besar. Nah biasanya yang lupa KTP misalnya kan bicara pangan, nah sekarang dibeliin. Tambahan penghasilan di akhir-akhir semoga mendapatkan uang. Memanfaatkan keterampilan masak menjahit, kerajinan atau jualan online untuk menambah pendapatan keluarga. Contohnya kemarin kan kita pakai ini kan mau banyak banget Korea, banyak banget contohnya ekolensi, kemudian ada apa lagi ya, presiden saya yang dunia itu, nah itu bisa dijadikan tambahan uang online. Nah itu kan sudah ketika kemarin kan kita sudah mengambil dari pendidikan kan sudah membuat yang lain penting bagaimana yang tersebut. Lalu kemudian ada gotong royong, arisan produktif. Gotong royong dan arisan produktif itu pasti sudah dilakukan di PKK. Selain PKK apa lagi Bu? Dabis. Waduh,
belajar mengelola keuntungan, nabung, siapkan dana darurat, dan pilih investasi aman seperti emas untuk masa depan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Febri dan teman-teman yang sudah memberikan ilmu kepada kami, ibu-ibu rumah tangga ini. Sebagai peran psikologi dalam meningkatkan toleransi dan kebenaran di kalangan masyarakat. Saya senang dengan kata-kata berbeda itu indah, bersatu itu kuat, peduli itu nyata. Ketika seperti ini dipraktekkan dan dilaksanakan di lingkungan, itu nanti akan menjadi suatu kenyataan dan menjadi nyata. Memang berbeda itu indah, dalam arti berbeda itu indah. Dan bersatu itu juga kuat. Dan ketika kita peduli, itu bisa menjadikan kenyataan bahwa bermasyarakat itu memang perlu dibutuhkan. Terus berkaitan dengan kejadian yang ada di Indonesia saat ini, rasa betul. Yang Semarang itu sedang tidak diselesaikan sebenarnya. Tapi karena masyarakat terjun tidak mau. Apakah pemerintah mau memberikan kita sebagai uang secara semata-mata? Juga bisa. Kadang orang yang sudah dapat bantuan harusnya itu bersyukur, tapi mencoba uang itu beras tak dibeli itu namanya orang yang kurang bersyukur. Untuk beras itu bisa alhamdulillah. Bantuan itu juga akan bisa seperti itu. Cuman dalam situasi yang orang manusia itu ya seperti itu manusia, ya kan? Kalau sekarang mahasiswa itu seperti ada batasan kita seperti demo. Kalau demo masih kami dulu sampai bisa melanjutkan terus media yang dibuka karena kemarin tidak pada Indonesia pun juga tidak bersesuaian. Jadi biasanya itu kalau dulu kita mengatakan itu mahasiswa itu adalah tangannya rakyat, bukan bukan, tapi mahasiswa yang berani mengungkapkan ketika berdiri seperti itu. Mungkin di sisi lain kita sebagai ibu rumah tangga juga harus mempunyai wawasan yang luas. Bisa dari melalui HP ya, kalau TikToknya boleh, boleh. Aku nanti iya, ya itu aja Mbak. Jadi kita sebagai seorang wanita, apalagi kita sudah berumah tangga, ini buktikan yang dari yang sama Mbak tadi kita buktikan. Jadinya cantiknya kan Mbak? Oh benar. Nah, di sisi lain kita itu sebagai seorang wanita memutuskan diri kita. Berarti dalam arti kita itu melewati semuanya. Ngomong anak oke, dari anak oke, infrastruktur oke, nyetelnya oke, harus sambungnya itu oke. Yang dikatakan itu berarti wanita itu punya kemampuan yang bisa memberikan masukan, apalagi dengan hal sekarang ini banyak ya banyak yang sebenarnya jadi orang nggak tahu wanita itu kan maksudnya manusiawi karena perceraian tertinggi itu di Jawa Tengah karena apa salah satunya ekonomi. Nah itu sebagai apa ya kayak apa yang ini seperti harus bisa memberi
penghasilan tambahan dulu, maksudnya seperti itu, dengan tidak meninggalkan teman sekolah itu. Ada aku sering diri maksudnya kembali ya seperti itu. Jadi kita saling sharing dan ibu-ibu yang ada di sini semakin nyambung wawasan ketika melihat berita, ketika dan itu untuk memperlihatkan masyarakat seperti ini. Apalagi kalau mau ya kan, apalagi di desa. Oh, ini sudah mencari. Kamu apalagi kalau di desa, ada yang dari desa-desa ada. Kalau desa itu pemilihan orang apa itu? Aneh pemilihan terus aneh saya tahu apa kali. Kalau di Demokrasi memakai mungkin hidupnya seperti itu. Ya saya seperti saya sendiri saja masih wanita dan sekali. Kadang nangis diri ya. Ya bagaimana cara kita bisa memberi solusi untuk kita sehari dan juga menjadi ibu rumah tangga. Bisa kalau dengan nikah berbeda saling asuh, saling menerima, saling mengerti. Mungkin itu saja ceritanya, saya masih berbeda. Saya tidak memberikan karena saya hanya memberikan apa ya? Ini aslinya cuma nanti aku tidak mau memberikan bicara ya. Begitu saja guys. Semoga panjenengan diberikan sukses. Kita juga sukses ibu-ibu sukses dalam rumah tangga, ibu-ibu mahasiswa, semoga sukses dalam kuliahnya ini sudah selesai. Kalau dengan skripsi ya, semoga kemudian skripsinya, ujiannya semoga sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Satu kelas mau bapak ya. Saya bisa harus tadi menyambung cuma kita menyambung omongannya Umi Ismail dulu. Sebenarnya kalau bantuan itu pemerintah tidak ada. Kalau bantuan itu ada, tapi pada yang disesuaikan itu kadang tidak terpakai. Nah, jadi antara si A dan si B itu mungkin ekonominya sama. Si A yang dapat, si B tidak. Jadi menyebabkan kecemburuan siswa, betul nggak? Nah, kalau saya sebenarnya umpamanya itu dana pemerintah itu dibuat untuk subsidi BBM. Jadi kan merata. Jadi semua merasakan. Jadi kalau umpamanya mobil yang sekiranya mewah itu jangan dikasih subsidi. Tapi kalau mobil yang standar bawa kendaraan semua itu BBM harus dibuatkan. Terus pakan murah itu merata. Semua mendapatkan dampaknya yang positif. Tapi kalau mendapatkan bantuan itu kadang membuat orang itu maaf ya membantukan maaf terus jadi bantuan jadi kalau ini apa bantuan yang disalahkan siapa ya kan kita bisa lihat kadang yang survei itu kan tidak tahu dalamnya itu rumah di mana dia melihatnya dari luar dan itu tuh kita kadang ya yang menjadi Bu RT, Bu RT, Pak RT, Bu RT itu semua itu kadang kendalanya gini. Saya beli ini kok nggak dapat belanja kan sudah
tidak tahu, kita tidak mengusulkan ya, itu semua dari dinas sosial sendiri yang hukum, dan itu dilihat dari desil. Nah, desil itu dasarnya apa kan? Yang tahu dinas sosial, ya kan? Yang namanya desil 1 sampai 5 itu mendapatkan diutamakan mendapatkan bantuan. Desil itu 6 sampai 10 itu kan termasuk orang mampu, itu tidak mendapatkan bantuan. Padahal belum tentu yang desilnya 7 itu orang mampu, betul nggak? Nah, karena di wilayah saya tuh ada kadang yang desilnya kayak itu kadang punya pinjaman di bank, betul nggak? Karena punya ajudan, padahal di bank itu kita pinjaman butuh, nggak punya uang, tapi itu desilnya naik, jadi tidak bisa mendapatkan bantuan. Itu ada saya, umumnya tingkat api ada. Dulunya memang orang mampu, tapi sekarang dia orang tidak mampu. Tapi kalau dia mendapatkan bantuan, umumnya tingkat api untuk bantuan, ya, benar ya. Dan dia tidak mampu, ada. Nah, saya sebutkan di sini ya, maaf ya, kayak pindah ego, betul nggak? Nah, pindah itu memang dulu orang mampu, tapi sekarang bertanya. Dulu orang itu betul mampu, orangnya dulu mengenai kepada saya, tapi karena suaminya tidak jadi sekarang tidak mampu. Dan itu kalau dia tidak ajukan bantuan tidak bisa orangnya dia naik, berarti itu betul ya. Nah itu menjadi kendala. Kalau itu yang membuat kendala, jadi itu seharusnya harus dicari soal bantuan-bantuan. Kalau bisa merata kayak dulu ya, BBM murah, anak murah, tidak ada bantuan-bantuan. Jadi bantuan itu menurut saya menjadi bukan bagi kami RT itu malah jadi beban. Kalau ini sih salah, kalau ini sih bukti implementasi dan lain-lain. Kita hanya sekedar menyampaikan. Jadi maksudnya namanya ini saya ini aku tak ada aku mana aku nek mana tak ada itu orang yang diri itu sebenarnya kayak Eomi, betul nggak? Jadi pada sebenarnya itu mereka gimana yang pejabat ya ada terus bodoh-bodoh pengen makan ini maksudnya makmur ya kayak dengan dia ini gitu, betul gitu ya, ibu pengurus PKN itu pengurus PKN lainnya padahal kan punya hanya saja membantu, jadi ya itulah mungkin bisa jadi PR ya daripada ini untuk bantuan-bantuan kan sampai bantuan tuh sampai 900.000 ya mbak ya, sampai sesuai bisa orang itu bisa mendapatkan 5 bantuan. Saya dulu pernah mahasiswa pernah saya protes, kenapa tidak namanya bantuan A atau bantuan B ya itu kok diberikan si A, bantuan A nanti kok diberikan si B, yang standar apa namanya ekonominya sama. Tapi ya makanya umi yang bersiap seperti umi lagi, dan orang itu umi lagi. Itu yang membuat juga ini ada cuma dari sana. Itu kan kerja tapi menurut saya lebih baik penggunaan ekonomi disulake, tapi itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi itu mungkin tugas yang dari pengurus ya, Bu RT, Bu PKH ya. Nah aku mau begini ya, aku pengen ini ya kan, pokoknya itu kita kan begini.
sesuai dengan buru panjenengan ya. Yang peran psikologi itu sudah ada. Saya juga kelihatan mau dibeli dari dan saya dengan membuka tapi saya sudah mendengar dan sudah bertemu. Kerja ya. Menurut sudut pandangnya, sudut pandang mahasiswa psikologi yang saat ini hadir dan saat ini di tengah-tengah kita, menurut pandangan tadi secara psikologi, ibu-ibu yang hadir di sini itu karena apa? Memang karena udara, apa karena memang ingin ilmu atau menurut psikologi yang katanya psikologi adalah ilmu yang memberikan menerangkan komunitas. Menurut saya kalau pendidikan itu mau muncul karena tutus budaya, mau karena tutus mereka budaya skema, atau karena ini benar-benar karena ingin tahu ilmu psikologi itu ilmu yang menerangkan tentang mental ilmiah. Itu yang satu, itu satu. Dua, saya paling tidak suka dengan orang yang berkomentar, ya, itu secara psikologis karena di sekitar kami, apalagi orang-orang bukan orang menurut saya, kalau menurut saya orang-orang yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, pria-pria yang ada di sini, ini benar-benar ikhlas, ya ikhlas. Tapi saya menemukan di sekitar wilayah kita ada yang benar-benar apa yang pemerintah, nah seperti itu. Menurut saya itu mabuk karena dia itu seperti ini contohnya, seperti benar aslinya ini halus. Nah, contoh, tapi mereka bilang komentar kontaminasi dengan yang lain, jadi semua orang banyak orang. Nah, itu artinya berani berkota dua, berbuka dua. Itu psikologi. Itu berhenti sama apalagi berhenti sendirinya atau gimana pun sudut pandang pandangan yang mahasiswa psikologi. Atau terima kasih kalau menurut saya satu karena memang ingin belajar bersama dan tambah rasa ingin belajar, ingin berbagi ilmu, berbagi rasa dan berbagi apa ya namanya, intinya berbagi ilmu, berbagi rasa dan berbagi suka. Kalau menurut saya seperti itu. Gimana? Betul. Lanjut ya. Gimana nih motor saya ini juga saat ini motor ada yang bisa menjawab lagi banyak dari psikologi ini memang biasa ini. Tidak punya jadi intinya gini, kalau seperti itu memang kita sebenarnya kami psikologi itu memang kita menjadi bukan cuma beberapa tapi beberapa perbedaan. Karena apa? Tuntutannya di lingkungan. Di lingkungan itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Saya lupa saya Indonesia. Namun memang itu ada mempengaruhi. Jadinya kita benar-benar kita tumbuh itu faktor utamanya adalah faktor lingkungan. Dan kemudian setelah contohnya saya pribadi, saya itu kalau di rumah saya jujur, lebih dari isian, jujur, itu saya. Namun ketika saya di depan ibu semua, di depan teman-teman KKN, di depan dosen, saya mau ngomong betul. Nah, aku
tahun seperti itu membuat kita menjadi orang lain. Contohnya, kalau ibu-ibu ketemu bapaknya dulu, ibaratnya kalau ibu ibaratnya gini, kalau mungkin lagi ada masalah, contoh lagi ada masalah bulan. Kalau ada masalah bulan kita suka dari tangan begini, nggak nangis. Tapi kalau bapaknya jawabannya adalah satu, karena kita menemukan rasa nyaman. Makanya kita kalau menemukan rasa nyaman, biasanya emosi kita bisa keluar setelah lolos dulu. Jadi kalau ibu mereka ditanyanya sampai apa? Belum rusak, tapi lupa aku. Karena memang dia sampai ibaratnya sampai Tuhan sampai apapun itu, selagi pikirannya kita masih bisa terbuka. Kalau ibaratnya sudah di fase apa ya, dewasa awal, dewasa akhir, lansia. Di lansia itu kan pasti ada penurunan sistem saraf dewa. Nah itu yang mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi rasa ingin tahu kita, rasa belajar kita. Nah itu selagi rasa belajarnya kita masih ada, itu walaupun usia 80 tahun pun kalau ibu-ibu masih aktif, itu pasti akan tetap merasakan hal yang